Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kita pada Allah Azza wa Jalla, dan tak henti-hentinya kita selalu membasahi lisan kita untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya dilimpahkan pada kita. Semoga nikmat yang Allah limpahkan kita bisa menggunakannya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tersampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, sempat agak ragu Pak nak maju tadi Pak. Takut salah jadwal. Takut salah jadwal tadi. Makanya agak nunggu-nunggu itu ya. Baik, kita akan melanjutkan tentang kajian kita, yaitu ayat kursi. Kita masih membahas tentang keutamaan ayat kursi, dan insyaallah kita akan membahas tentang makna kandungan ayat ini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia mengatakan, kharaja rajulun minal ins, ada laki-laki kalangan manusia yang keluar. Falakiyahu rajulun minal jinni, di tengah jalan dia ketemu dengan laki-laki kalangan jin. Ini menunjukkan bahwasannya jin itu ada yang wanita, ada yang laki-laki. Sekali lagi, ini bukan berarti Abdullah bin Mas'ud mempunyai ilmu yang bisa melihat jin. Kalau ada yang mengaku bisa melihat jin, maka ketahuilah yang bisa melihat jin ini mempunyai penyakit. Faqala, maka jin ini mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, hallaka an tusara'ani fa in sara'atani 'allamtuka ayatan idza qara'taha hina tadkhulu baitaka lam yadkhulhu syaitan. Kata jin ini kepada Abdullah bin Mas'ud, mau enggak engkau berantem dengan aku? Mau tidak engkau berkelahi dengan aku? Jika engkau bisa mengalahkan aku, maka aku akan kasih tahu satu ayat yang jika engkau masuk ke dalam rumahmu, jadi sebelum kita masuk ke rumahmu, sebelum engkau masuk ke rumahmu, engkau baca ayat ini, lam yadkhulhu syaitanun, setan tidak akan bisa masuk. Jadi ada satu ayat yang apabila kita baca sebelum kita masuk rumah, maka syaitan tidak akan bisa masuk. Fasra'ahu, maka berkelahilah. Faqala,
Maka kata Abdullah bin Mas'ud, inni araka dha'ilan sakhitan kana zira'aika zira'an kalbi. Sesungguhnya aku melihat engkau dha'ilan, itu kurus, enggak ada dagingnya. Sakhitan ini kasar, enggak halus ya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya bentuk jin itu enggak ada yang bagus. Sebagus-bagusnya bentuk jin, ini dikatakan dalam salah satu riwayat, sebagus-bagusnya bentuk jin itu sejelek-jeleknya manusia. Jadi kalau ada yang melihat jin, wah wanita yang cantik segala macam, nah ini ya penyakit itu. Ya, dikelabui oleh jin. Ada yang melihat laki-laki ganteng, masya Allah ganteng ini ya. Nah ini dikelabui oleh jin. Ka'anna zira'aika zira'a kalbin. Dan seolah-olah tanganmu ini bagaikan tangan anjing. Maksudnya kaki anjing itu ya. Afahakaza antum ayuhal jin kullukum, apakah semua jin itu semua bentuk kayak gini? Am anta min bainihim, ataukah engkau di antaranya? Berarti ada bentuk yang lain. Faqala inni bainahum ladali', bahwasanya saya termasuk di antara mereka. Berarti apa? Ada bentuk yang lain. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bahwasanya jin itu ada 3 jenis. Lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Ada jin yang punya sayap yang dia terbang. Kemudian yang lainnya bentuknya al-aqariba wal hayat. Hayat ya. Yang bentuknya kalajengking dan ular. Yang satu lagi yang menetap wayantaqilun, dan yang pindah-pindah. Jadi ada yang punya sayap, dia terbang. Ada yang bentuknya binatang. Maka sunnahnya kalau ada ular masuk itu jangan dibunuh dulu. Ditunggu dia. Ya. Kenapa? Ditakutkan dia jin dan dia akan membalas dendam. Jadi kita ingatkan dengan bahasa kita supaya dia keluar. Kalau sifatnya binatang ya kayak binatang dia, sama kayak ayam atau binatang yang lain. Hus, ya ada yang boleh kita bunuh. Tapi kalau jin yang membangkang malah boleh kita bunuh. Ada yang pindah-pindah, ada yang menetap. Yang menetap itu yang tinggalnya di WC. Ya. Maka kalau di WC kita nggak boleh ngomong. Atau membaca yang lainnya. Atau jangan sampai juga kita bawa HP setel musik gitu, berjam-jam kita di WC. Ya. Bahaya ini. Ya. Maka di WC juga tempatnya tidak baik, sebab yang tinggal itu apa? Jin, ya, setan laki-laki dan setan perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Menunjukkan kepastian bahwasanya yang tinggal di situ ada jin yang setan ya, yang laki-laki dan setan perempuan. Maka enggak boleh kita memakai sesuatu yang kemuliaan. Yang masuk ke situ pasti yang jelek. Coba. Kalau ada bapak masuk ke WC, pasti dia merokok. Ya. Kesenangan jin gitu ya. Memang begitu. Ada yang mentap. Dalam hadis yang lain banyak kalau kita kupas ya tentang ini ya. Ada yang menetap di atap-atap rumah. Dan ini tergantung dengan pemilik rumah ini. Kalau dia mukmin,
maka yang akan menetap adalah mukmin. Kalau dia kafir, maka yang menetap pun akan kafir. Kalau dia yang maksiat, maka yang datang yang suka maksiat. Maka kita disunahkan untuk menghidupkan rumah kita. Dengan apa? Dengan untuk banyak ibadah, salat sunnah, membaca ayat. Tapi kalau rumah kita, walaupun kita agamanya Islam, tapi kita isi dengan penuh kemaksiatan, pagi-pagi yang di setel musik dangdut misalnya, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat itu ya. Yang di situ juga jinnya jin yang jahat, jin yang maksiat, bahkan jin kafir. Nah, makanya kita disunahkan nanti ya, kata jin ini, aku akan ajarkan kepada engkau satu ayat yang ketika engkau membacanya sebelum masuk rumah, setan tuh nggak mau masuk. Apalagi kalau kita malam ya, dari mana itu, sebelum kita masuk jangan asal masuk ya. Kita baca bismillah, ucapkan salam, kemudian kita membaca ayat kursi. Kenapa? Yang kita antisipasi ada jin atau setan yang mengikuti kita. Bukan nakut-nakutin, Bu ya. Bukan nakut-nakutin ya. Ya kita ini jangan takut maksudnya. Dari mana gitu kan. Maka disunahkan untuk apa? Baca ini. Tadi sampai mana tadi? Sampai takuti ya. Fasra'ahul insi, maka kata Abdullah bin Mas'ud, manusia ini bisa mengalahkan jin. Ini menunjukkan kita ini jangan takut ya. Kalaupun ada penampakan jangan takut ya, pukul aja. Kalau ada batu kita lempar ya. Jangan takut. Ini belum apa-apa kita sudah takut, jadi dia nggak takut. Faqala, maka jin mengatakan, taqra ayatal kursi fa innahu la yaqra'uha ahadun idza dakhala baitahu illa kharaja syaitan walahu khabija kakhabijil himar. Apa kata jin ini mengajar kepada manusia tadi? Baca ayat kursi. Tidaklah engkau baca ketika engkau masuk, kecuali setan yang sudah di dalam itu akan keluar ya. Setan yang dalam rumah akan keluar ya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan hina dia. Dikatakan dia terkentut-kentut ya, bagaikan suara keledai. Ini yang ada dalam rumah. Apalagi yang ngikuti kita, nggak bisa masuk. Tapi sekali lagi ayat ini dibaca, bukan ditempel, dipajang depan rumah. Nggak ada manfaatnya itu. Sunnahnya dibaca. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, suratul Baqarati fiha ayatun sayyidatun la taqra'u fi baitin fihi syaitanun illa kharaja minhu. Dalam surat Baqarah ada satu penghulu ayat, pimpinan ayat. Tidaklah ia dibaca di dalam rumah kecuali syaitan dia akan keluar. Kadang-kala kenapa masih ada aja? Sebab keyakinan kita kepada ayat tadi sedikit. Sebab kita tidak mendalami apa makna dalam ayat kursi ini. Dalam hadis yang lain
menunjukkan kemuliaan ayat kursi ini, sami'tu Rasulullah SAW yaqul fi hatainil ayataini. Kata Asma binti Zaid bin Sakan, Rasulullah mengucapkan dua ayat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, awal Al-Imran. Inna fihima ismullahil a'zam. Bahwasanya pada kedua ayat ini ada nama Allah yang sangat agung. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan ismullahil a'zam allazi idza du'iya bihi ajaba bih. Nama Allah yang agung yang apabila dipanjatkan doa, apabila kita memanjatkan doa, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan Rasulullah membaca dua ayat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kemudian alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bahwasanya dalam kedua ayat itu ada nama Allah yang agung. Apa nama Allah yang agung? Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian diulang lagi Al-Hayyu Al-Qayyum. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, apabila kita memanjatkan doa dengan menyebutkan nama yang agung ini, ya, Allah akan kabulkan. Fi salasin, dalam 3 ayat, dalam 3 surat atau 3 ayat. Yang satu Al-Baqarah, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua di awal Al-Imran, yaitu alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang ketiga yaitu Taha, wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Maka banyak-banyak kita memanjatkan doa dengan memakai asma Allah, terutama sifat yang Allah yang agung ini, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Minta sama Allah, ya Hayyu ya Qayyum rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kita tawassul dengan asma-asma Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Maka panjatkanlah doa melalui nama-nama Allah ini. Tawassul dengan yang nama-nama Allah. Ini namanya tawassul yang syar'i. Bukan tawassul yang bid'ah. Tawassul bid'ah dengan menyebutkan nama-nama manusia atau nama-nama yang lainnya, nama nenek moyang dan sebagainya. Ini yang diharamkan. Maka pada 3 ayat ini, kalau kita menggunakan asma Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, maka Allah akan kabulkan doa kita. Kemudian menunjukkan kemuliaan lagi, keutamaan juga, Rasulullah mengatakan man qara'a dubura kulli salatin maktubah ayatul kursi. Siapa saja yang membaca selesai dia salat 5 waktu, ya, setiap dia selesai salat 5 waktu, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Tidak ada satupun yang mencegah dia akan masuk surga kecuali kematian. Ini menunjukkan kalau kita rutinkan membaca ayat kursi setiap kita selesai salat 5 waktu, maka apa janjinya? Akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keagungan, ya, keutamaan atau fadilah ayat kursi ini. Kemudian dalam hadis yang lain,
Dalam hadis yang lain, ini walaupun ada perselisihan ulama dalam hadis ini, ada yang mengatakan hadis ini mungkar, ada yang mengatakan hadis ini hasan. Paling tidak kita mengambil ibrahnya gitu ya. Bahwasanya membaca ayat kursi ini fi dubri kulli salatin maktubah, setiap selesai salat 5 waktu, maka siapa saja yang membacanya selesai salat 5 waktu, maka Allah akan menjadikan dia mempunyai hati yang selalu bersyukur. Wa lisana zakirin, dan lisannya selalu berzikir pada Allah. Wa amalus siddiqin, dan amalnya selalu, perbuatannya selalu jujur ya. Selalu betul ya. Walaupun hadis ini ya ditentang oleh ulama dalam masalah sanadnya ya, paling tidak dalam kandungannya ini sesuai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah diantara fadilah atau keutamaan ayat kursi. Dan hendaklah kita selalu membasahi lisan kita untuk membaca ayat ini. Jangan kita lupakan. Apalagi waktu-waktu yang disunahkan. Waktu-waktu yang disunahkan atau waktu yang ditakyid, waktu yang muqayyad. Selesai salat 5 waktu, ketika pagi dan petang, ketika kita mau tidur dan sebagainya. Sedangkan waktu yang mutlak kapan saja kita membacanya. Tidak ditentukan oleh waktu. Tidak ditentukan oleh waktu. Ketika kita mau masuk ke dalam rumah, kita membaca ini. Atau ketika kita ke tempat yang asing, kita membaca ini. Ini sebagai penjagaan kita. Bukan dengan jimat penjagaan itu. Bukan dengan jimat. Dipasang ini, pasang susuk dan sebagainya, bukan itu. Itu akan jadi penyakit itu. Kemudian Allah katakan, Allahu la ilaha illahu Allahu la ilaha illahu. Ikhbaruhu bi annahu al-munfarid bil ilahiyah li jami'il khalaiq. Allah yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ada kata-kata yang mahzub atau kata-kata yang dibuang. Apa yang kata dibuang? La ilaha haqqin. Tiada ilah yang berhak. Ilah adalah sesuatu yang disembah. Maknanya abida. Ilah adalah Tuhan yang disembah. Bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi li jami'il khalaiq, oleh semua makhluk. Ini haknya Allah, keistimewaan Allah yang tidak dipunyai oleh selain Allah. La di sini menunjukkan nafiyah li jins, meniadakan semua. Apa yang dia tiadakan? Segala hal bentuk pengibadahan, segala hal bentuk pengabdian. Maka dalam ayat ini la ilaha illahu menunjukkan 2 rukun tauhid. Yang ke satu yaitu la, ini nafyun, yaitu meniadakan. Apa yang tiadakan? Semua bentuk sesembahan. Ilaha itu abida maknanya. Jadi kalau kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, itu maknanya belum tepat. Sebab ilaha itu sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah. Kemudian rukun yang kedua adalah isbat. Isbat itu menetapkan.
Apa yang ditetapkan? Bahwasanya yang disembah hanya kepada Allah. Berarti apa? Ada pembatasannya. Illahu, kecuali Allah. Kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, tata'ayyan an takuna jami'u anwa'il ibadah wa ta'ah wa ta'lih lahu ta'ala. Kalimat ini menjelaskan bahwasanya hendaklah kita antakuna, ini kembali kepada antum, pada kita sekalian, hendaknya kita menjadikan semua bentuk ibadah, semua bentuk ketaatan, semua bentuk penyembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bentuk apa? Pembatasan yang tidak dipunyai oleh makhluk yang lain. Ini haknya Allah. Maka ketika haknya Allah, ketika Rasulullah tanya kepada Mu'adz bin Jabal, ditanya, "Ma haqqullahi 'alal ibad?" Apa hak Allah atas hamba? Apa jawab Rasulullah ketika Mu'adz enggak tahu jawabannya? An ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah engkau ibadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan suatu apapun. Dan satu-satunya dosa yang tidak Allah ampuni kalau dia tidak tobat waktu di dunia adalah dosa menyekutukan Allah. Sekalipun amalnya banyak di dunia, sekalipun dia naik haji, sekalipun dia dipanggil kiai, dipanggil ustadz dan lain sebagainya, tapi dia menyekutukan Allah dan dia belum taubat, maka Allah tidak akan ampuni. Maka kata-kata di sini, Allahu la ilaha illahu, menunjukkan apa? Bahwasanya hendaklah kita menjadikan Allah satu-satu yang kita ibadahi, yang kita taati, yang kita sembah. Kenapa? Likamalihi, disebabkan Allah tidak ada satupun kekurangannya. Wa kamali sifatihi wa azimihi ni'amih, dan sifat Allah yang sempurna dan nikmat Allah yang begitu luas, nikmat Allah yang begitu agung. Maka wa yakun al-abdu, oleh sebab itu hamba mustahaqqan ayyakuna abdan li rabbi, maka wajib dia ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat Allahu la ilaha illahu. Kita belum membahas pada Al-Hayyu Al-Qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum, masih panjang pembahasan kita, ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, maka dikatakan sayyidul ayah, penghulu ayat, disebabkan di sini salah satunya ada bentuk pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada kalimat Allahu la ilaha illahu, ya. Kemudian sebelum kita tutup, Rasulullah juga mengatakan, man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa saja yang mengucapkan di akhir hayatnya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, ya. Oleh sebab itu Rasulullah menyunahkan kita ketika kita melihat ada yang sakaratul maut, laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan kepada yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Maka tidak cukup kalimat hanya Allah saja. Sebab saya pernah dengar itu, ada yang mengatakan Allah, 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 itu belum masuk pada kalimat talqin, ya. Kenapa? Sebab dia tidak memenuhi dua rukun tauhid, yaitu nafyun dan isbatun, yaitu kalimat la ilaha illallah, ya. Hendaknya kita gunakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.